Sampai 17 Mei mendatang, pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di kelurahan yang masuk zona merah akan lebih diperketat. Disampaikan Wali Kota Pekanbaru Firdaus, setiap malam Satpol PP wajib melakukan patroli rutin agar kasus COVID-19 di Pekanbaru dapat ditekan. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM yang telah berlangsung selama 1 pekan ini. Dikatakan Wali Kota, semua pihak mesti saling bersinergi untuk menekan laju pertambahan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru, termasuk untuk pengawasan protokol kesehatan di rumah ibadah yang juga banyak dinilai tidak lagi disiplin. Untuk ini, para camat dan lurah diingatkan Wali Kota untuk bisa turun langsung ke masyarakat, memberikan pembinaan kepada pengurus masjid. Sebab upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru saat ini adalah untuk kepentingan bersama. Jika tidak, dikhawatirkan penambahan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru akan terus semakin tinggi. Setiap malam, ya, sampai batas waktu 17 Mei sebagaimana yang diamanahkan dan juga dari pusat. Kemudian juga di tingkat kelurahan dan kecamatan ini juga diperketat sehingga kita bisa menekan wilayah-wilayah yang merah di dalam PPKM. Jadi kita melihat bahwa ada tambahan 2 kelurahan dari yang lalu. Ini juga berusaha bagaimana kita ke depan nanti itu bisa tadi walaupun sudah diklarifikasi oleh Camat Tua Hamadani, Tua Hamadani ya, bahwa itu yang merah sudah masuk ke dalam warna yang lain. Tetapi ada disiplinnya jangka waktu untuk perubahan status yang berlaku. Diketahui data terakhir kasus zona merah per kelurahan di Pekanbaru ada 39 kelurahan yang saat ini masuk dalam zona merah. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dilarang untuk melakukan mudik pada Lebaran tahun ini. Hal ini ditegaskan Sekda Pekanbaru M. Jamil. Dikatakan Jamil, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menerbitkan surat edaran Wali Kota terkait larangan mudik bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Melalui surat edaran tersebut, nantinya seluruh ASN diingatkan untuk betul-betul tidak melakukan mudik. Jika nanti ketahuan masih tetap melakukan mudik secara diam-diam, akan diberikan sanksi, mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Lebih lanjut, Jamil juga menerangkan jika larangan mudik sebenarnya tidak hanya ditujukan bagi ASN saja, namun juga berlaku bagi masyarakat umum. Namun ASN lebih ditekankan karena menjadi contoh bagi masyarakat umum. Wali Kota juga akan memberikan surat larangan kepada ASN untuk tidak mudik. Nah, larangan ini sebetulnya bukan untuk ASN saja. Kan kita sudah tahu semua masyarakat tidak ada dilarang mudik. Jadi kalau ASN mungkin bisa dikoordinir oleh pemerintah sendiri, tapi kalau masyarakat dia dikoordinir oleh aturan juga nanti. Jadi makanya apa yang sudah menjadi aturan yang sudah disampaikan ya tetap kita laksanakan. Wali Kota akan mengeluarkan larangan itu. Baik itu ASN mungkin untuk masyarakat juga sekalian nanti. Kalau sudah ada larangan, ada yang menjadi yang tidak boleh dilakukan, tentu ada sanksi. Nah, sanksi ini bisa bersanksinya sanksi ringan atau sanksi berat. Ya, tergantung dari aspek mana dia nanti datang. Kalau yang berat ya bisa saja seperti penurunan pangkat segala macam, itu sanksi beratnya. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Kamis pagi, pemerintah Kota Pekanbaru menerima kunjungan dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa.
Wali Kota Pekanbaru bersama jajaran DPM PTSP Kota Pekanbaru serta Kepala Disduk Capil Kota Pekanbaru turut mendampingi ketika dilakukannya peninjauan loket pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Pekanbaru. Dalam kunjungannya, dia menyatakan bahwa kedatangannya dalam rangka pemetaan proses bisnis layanan perizinan dan Dukcapil. Ia menyebut pemetaan ini juga untuk digitalisasi portal layanan publik nasional. Dia juga berpesan di masa pandemi ini, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum mesti menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal lain berkenaan dengan bagaimana kami membuat pemetaan proses bisnis untuk layanan perizinan dan Dukcapil. Kota Pekanbaru dijadikan salah satu dari beberapa daerah yang mana nantinya akan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dalam rangka kita juga mengarah kepada membuat semacam digitalisasi portal pelayanan publik nasional. Jadi ini kita lakukan inventarisasi ya dari proses bisnis untuk kedua jenis layanan baik di MPP maupun di Dinas Dukcapil. Di lain pihak, Wali Kota Pekanbaru Firdaus menyebut bahwa pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen dalam peningkatan pelayanan untuk masyarakat umum. Ia menyebut pemerintah kota tengah berencana melakukan pengembangan terhadap perluasan gedung MPP. Wali Kota menyebut pada tahun ini telah direncanakan untuk perluasan gedung MPP bersangkutan, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dan lapang berurusan di MPP Pekanbaru. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Direktorat Samapta Polda Riau melalui tim Raimas Bono Selasa malam hingga Rabu dini hari kembali melakukan patroli rutin di bulan Ramadan. Kali ini mereka menyasar warung pinggiran jalan yang menjual minuman keras atau miras di Kota Pekanbaru. Danton 1 Kompi 1 Dit Samapta Polda Riau Ibda Muhammad Fatio dalam Halo Barabas Rabu pagi mengatakan patroli tersebut guna memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Pekanbaru dan meminimalisir tindak kejahatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memantau warung-warung yang masih berjualan miras di wilayah Pekanbaru. Lebih lanjut, menurut Fatio, ada 4 titik patroli yang dilakukan oleh Ditsamapta Polda Riau, yaitu warung di Jalan Harapan Raya, Jalan Tuan Kutambusai, Jalan Sudirman, dan Jalan Riau. Dari hasil pengungkapan patroli ini, tim berhasil menyita 192 miras yang terdiri dari 112 botol dan 82 kaleng minuman keras. Dalam kesempatan itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi mengunjungi warung-warung yang menjual minuman keras yang tidak sesuai peruntukannya. Atas waktunya, Mbak. Jadi betul, kami kemarin baru saja melaksanakan patroli kembali. Jadi memang kami tidak hanya bergerak di akhir pekan atau mungkin malam minggu, mungkin. Tapi juga kami di mana di situ ada aduan masyarakat atau di situ ada atasan memerintahkan kami langsung dan itu kami. Jadi kemarin pada di Selasa tepatnya, Selasa malam sampai Rabu dini hari kami melaksanakan patroli yang kami tujukan khususnya untuk miras. Jadi Mbak Jesi. Jadi untuk kategorinya tentunya yang sudah ada alkoholnya baik itu 5% atau mungkin di atas itu memang langsung kami sita. Bagaimanapun juga itu tidak diperbolehkan ada ya di kota kita. Siap. Ini yang dijual bebas kah atau di mana nih persisnya tempatnya sendiri? Apakah memang ini ilegal atau sudah ada izin pun tetap kita tertibkan atau seperti apa, Ibda Fatio? Untuk keseluruhan tempat yang kami razia memang tidak ada izinnya, Mbak Jesi. Jadi kebanyakan mereka menjualnya di kedai-kedai, prosesnya kedai-kedai di pinggir jalan. Nah, di situ memang sudah kami cek di semua tempat, kami tanyakan terlebih dahulu agar sesuai prosedur bahwa memang mereka tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang tersebut, Mbak Jesi. Semuanya memang bersifat ilegal. Di beberapa lokasi, Pak Fatio, mungkin bisa dipetakan kepada kita di titik-titik mana saja yang kita tertibkan kemarin malam sampai dengan subuh tadi. Kebetulan tadi malam kami patroli di 4 titik, Mbak Jesi. Oke. 4 titik tersebut kami patroli lewat Jalan Harapan Raya, Jalan Nangka, Jalan Sudirman, kemudian Jalan Riau,
yang kami lihat ada kedai yang menjual barang-barang terlarang tersebut, langsung kami tertibkan, kami sita barang-barang yang sifatnya ilegal. Jadi tidak henti-hentinya dari kami, tim Raimas Bono, Ditsamta Polda Riau menghimbau kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena masih berlangsungnya pandemi COVID-19, dan lalu kami mohon bantuannya dari masyarakat setempat untuk selalu menjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.